Shalom teman-teman. Oke, aku senang banget kita bisa ketemu di ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya teman-teman kita mulai ibadah pada hari ini, aku mau ajak teman-teman berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan atas setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang peduli Tuhan, Engkau Allah yang mengerti Tuhan atas kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami yang datang di sini Tuhan, kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, itu bukan karena sengaja Tuhan, tapi itu semua karena rencana-Mu Tuhan. Engkau punya rencana yang indah Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau, kami mau menaikkan pujian untuk Engkau Yesus. Kiranya Engkau menerima setiap penyembahan pujian setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam
pengharapan setiap kami, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Tiada Allah lain yang mampu memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan selain Tuhan Yesus. Aku undang teman-teman untuk menyembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Siranamaya lamaya sen. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Yesus. Kau selalu ada Tuhan dalam setiap musim dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang selalu memegang erat tangan kami, Yesus. Kau gak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Yesus. Kau memiliki kuasa, Tuhan. Kau berkuasa, Yesus, atas hidup kami, Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau menyerahkan hidup kami, Yesus. Haleluya. Sikire dan apa yang lama ya site dan apa yang lama ya sikire la 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 la. Kami mau menyerahkan semuanya, Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya, Yesus. Sikire nama ya lama ya sikire la 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 la. Haleluya. Kire nama ya lama ya sikire la 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 la. Kau Allah yang baik, Bapa. Kau Allah yang baik, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Katakan dengan iman. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Yes, fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Yes, yes. Takkan pernah mampu. Haleluya, Yesus. Yes. Engkau alasanku hidup setiap musim. Amen, Jesus. Amen. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta, ya Yesus, ini doa setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Takkan pernah mampu ku jauh
firman-Mu Bapa. Kau yang siapkan hati kami, Kau yang siapkan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu rema untuk kedepannya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Thank you Lord, in Jesus name, amen. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Terima kasih TPAW. Wow, luar biasa ya. Oke, shalom. Oh, sudah ya sama Marcel. Oke, sorry. Oke, gimana kabar kalian? Wah, pasti luar biasa. Gimana kabarmu, Sel? Puji Tuhan, Kak gimana? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, teman-teman, jadi ibadah hari ini beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita lebih kayak formal gitu ya. Nah, hari ini kita mau merubah sedikit teman-teman. Jadi lebih ke ngobrol santai. Jadi bagi kalian yang sebelum saya bagiin tema hari ini yaitu kejenuhan rohani. Benar. Pernah jenuh gak? Pernah sih pasti. Pernah ya. Pernah banget. Nah, pasanganmu pernah jenuh? Pastilah. Pasti jenuh sekali Bang. Oh, jenuh sekali. Oke. Jadi tema hari ini adalah kejenuhan rohani, teman-teman. Jadi kalian bisa tanya di IG, ya, kalian bisa DM atau di Snap. Ada di Snap. Q&A-nya di situ. Ya, jadi kalian bisa tanya-tanya di situ, mungkin kalian punya kejenuhan hati atau pertanyaan jenuh apa sama jenuh apapun lah. Boleh kalian tanya. Nanti kita akan pilih pertanyaan kalian terus kita akan jawab. Oke, nggak usah lama-lama, kita panggil youth pastor kita. Bener. Wee. Yang hebat banget ya. Iya, Om Hendri Lee. Yuk sini ya Om. Kita akan berbincang-bincang santai. Sel. Prokes. Iya. Prokes. Oke. Tipis saya, store. Oke, gimana kabarnya Om? Selamat sore. Selamat sore. Salam Om. Gimana kabarnya Om Hendri? Selamat sore semuanya. Ya ampun, aku dicuekin. Saya ingin Bang. menyapa dulu. Kabarnya Iya, baik, luar biasa. Baik. Tuhan, Om. Gimana Om? Selama Karena PPKM Tuhan ini? Yesus itu tetap baik. Oh, Ya, gitu. amin, pasti. Iya. Selama PPKM ini gimana Om? Ada Iya, Om. perkembangan atau penurunan atau flat aja? Apanya nih? Ya, usahanya. Om. Oh iya, apapun. Ya, tentang usaha Om mungkin Iya. atau apa. Ya, sejak ada PPKM semua Gimana, jadi Om? dibatasi ya. Iya sih. Iya. Kayak kita ini harus dibatasi. Bener. Jadi Ya, jarang jauh-jauh. mungkin saya turun aja. Di belakang kamera. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih? Kita hari ini mau bahas kejenuhan rohani Om. Ini pasti Nah, kalangan menurut Om Hendri, kejenuhan rohani itu seperti apa? Maksudnya dalam bentuk apa sih kejenuhan rohani itu? Nah, saudara, kita santai aja ya, tapi santai tapi serius. Nah, serius tapi santai. Jadi, Di pantai. saudara yang terkasih, sore hari ini, kenapa saya ingin membagikan sebuah tema yang mengatakan kejenuhan rohani. Saudara, saya tahu persis bagaimana kita sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun, sudah 1,5 tahun lebih. Ya bahkan ini sudah hampir mendekati 2 tahun ya. Nanti Desember 2021 Indonesia mengalami masa-masa yang sulit negara kita, yaitu ada pandemi COVID-19 dan itu terus menerus sampai kemarin beritanya adalah diperpanjang lagi PPKM ya saudara. Jadi mau nggak mau semua orang sudah merasa jenuh nih, bosen, bete ya. Kalau bahasa sekarang apa, gabut ya? Ya, gabut Om. gabut ya? banget. Di rumah terus soalnya. Waduh, Ya, sampai lupa caranya ibadah. Iya, benar. Katanya anak muda ya. Bener. sampai jadi males. Iya benar Om. Betul Sampai apa jadi- betul? Betul. Betul ya. Males ya. Bahkan kalau bisa dikatakan, kayaknya nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, sore hari ini, saudara, saya rindu, saudara, hidup kita ini tidak boleh yang namanya tergantung kondisi.
Iya, Oh, iya, betul. Ya. Biasanya gitu, Om. Nggak boleh. Hidup kita ini nggak boleh tergantung dengan kondisi yang ada. Ya. Kalau kondisinya wele, terus kita ikut-ikutan ele. Jangan saudara ya. Jadi sore hari ini, dimanapun Anda berada, Anda harus tahu, Anda harus mengerti posisi kita ini harusnya ada di mana. Ya. Betul Om. Oke, lanjut. Lanjut, Om Henry bisa menjelaskan. Sebenarnya itu apa itu kejenuhan itu? Iya. Kejenuhan ya. Kejenuhan sebenarnya itu ini apa, saya akan jelaskan dengan cepat aja. Karena saya sudah membuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi saudara bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya buat. Saudara, jenuh itu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bosan. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu terbakar habis. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nggak ada semangat lagi. Semangatnya hilang, putus asa, bahkan sampai yang namanya depresi. Saudara, beberapa hari lalu saya mendengar sebuah berita. Ada seorang pengusaha restoran, karena dia ingin memprotes kebijakan pemerintah, dia ingin bunuh diri, saudara. Ketika saya dengar berita ini, itu namanya orang yang mengalami depresi berat. Saudara bayangin, sebagai bentuk protes dia kepada pemerintah, dia pengen mengakhiri hidupnya. Saya pikir kok murah banget nyawanya ya. Ya. Nah, saudara, itu yang namanya definisi jenuh ya, atau bisa dikatakan bosan. Nah, di dalam kitab Ayub 10 ayat 1 di sana ditulis, ini Ayub sendiri yang menulis ya. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan. Ya, di sini bicara pedih, sakit, merana. Nah, gundah gulana. Benar. Ya. Siapa di sini yang pernah merasakan seperti ini? Bahkan kalau hari ini saudara yang lagi merasa jenuh, saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Saya sering Om. Sering ya. Saya sering sekali. Oke, lanjut ya. Slide kedua. Saya akan jelaskan lebih cepat. Perasaan bosan atau jenuh. Ya, di situ biasanya terjadi karena aktivitas yang dilakukannya sama, terus menerus. Sampai akhirnya dia nggak mau lagi melakukan hal itu. Karena apa? Karena bosan. Lu lagi. Ya. Saudara, kalau di rumahnya yang kecil, kita ngelihat papa, mama, adik kita atau kakak kita. Karena PPKM akhirnya apa? Lu lagi. Ya. Betul ya saudara ya? Nah, sehingga apa? Sehingga itu yang membuat kita ini merasa, aduh, bosan gitu ya. Bosan dan akhirnya nggak mau melakukan apa-apa. Jadi benar-benar berhenti total. Nah, itu yang namanya perasaan bosan. Nah, dari perasaan malas, suntuk, kehilangan motivasi, sampai kehilangan arah dan tujuan. Nah, hati-hati saudara. Ya, ini yang namanya perasaan jenuh atau bosan. Nah, demikian juga dengan yang namanya kejenuhan rohani saudara. Itu juga hampir sama dengan yang namanya kejenuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, slide selanjutnya. Karena saya akan menjelaskan dahulu supaya nanti saudara bisa memberikan pertanyaan. Nah, saudara, ternyata keadaan jenuh ini itu bisa membuat kondisi menjadi berbahaya, saudara. Bahaya, ya. Bahaya, bro. Bahaya. Bahaya, ya. Jadi jenuh itu jangan dibiarkan terus-menerus menguasai hidupmu. Karena itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya, keadaan jenuh ini sangat berbahaya bila tidak segera diatasi. Karena seseorang yang berada dalam titik jenuh, satu saat dia akan menghentikan kegiatan dan kegiatan yang lainnya. Nah, kejenuhan rohani bukan berarti tidak adanya lagi aktivitas rohani. Saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa buka Alkitab, baca firman Tuhan. Tapi hatinya tetap ini loh. Ya. Kalau mau jujur nih ya bro, kayak nggak bisa dibohongin deh. Tetap hatinya gundah
Magulana. Ya, dia merasa apa? Ada sesuatu yang hilang. Ya, gairahnya itu hilang. Makanya kenapa tadi di lagu ibadah kita, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Nah, saudara, Tuhan mau saudara dan saya gak boleh terus-menerus membiarkan jenuh ini yang menguasai hidupmu. Karena apa? Berbahaya. Mulainya dari kejenuhan rohani, selanjutnya kemunduran rohani. Dari jenuh, kemudian mundur. Ya contoh misalnya Marcel. Wis, males aku ibadah wis. Mulai dari males tuh. Mulai males ya. Terus lama-lama, wis aku izin lah sama Kak Michael. Kak, aku lagi banyak kegiatan nih. Padahal itu sebenarnya cuma alasan aja. Tapi nggak tahu nih bener apa salah ya. Nanti biar Marcel sendiri yang menjawabnya ya. Saya tidak ingin menghakimi siapapun. Ini contoh, saudara. Ya, contoh. Ya, saudara sudah mulai apa ya? Aduh, mulai dari jenuh, akhirnya saudara mulai mengambil keputusan untuk mundur, perlahan ya. Sampai akhirnya apa saudara di situ? Ayo. Karena dia sudah tidak punya lagi yang namanya perasaan cinta. Siapa di sini yang pacaran? Ayo angkat tangan. Sel. Ayo siapa yang lagi pacaran nih? Marcel apa? Ya, saudara kalau lagi pacaran, saya mau kasih tahu. Saya pernah ngalami namanya pacaran ya. Saya dulu pacaran dengan Tante Viken itu 3 tahun. Tapi kayak nggak seperti kayak orang pacaran. Beda Ya. dengan Kak Michael Nanti ini ada season sendiri ya. Nanti ada season sendiri. Tapi saya mau menyinggung. Sampai akhirnya Tante Viken bilang, aduh aku berasa kayak nggak punya pacar ya. Karena apa saudara? Karena saya ini nggak ada perhatian sama sekali. Ya. Nah saudara seperti itu nanti. Kalau saudara sudah mulai jenuh, saudara mulai mundur, itu semua disebabkan karena apa? Karena sudah tidak ada cinta. Saudara, Tuhan itu paling tahu loh isi hati kita yang paling dalam. Ya, jadi kita nggak bisa bohong. Bohong sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya, hati kita yang paling dalam sekali. Itu Tuhan bisa tahu. Nah, saudara lanjut slide-nya. Nah, saudara, perilaku jenuh. Seseorang yang mengalami kemunduran rohani, dia akan menunjukkan perilaku. Yang pertama, pasif. Ya, pasif itu sudah nggak mau bergerak, mager, lesu, ya. Apalagi kecewa, terluka, cepat, ya, cepat untuk apa nih? Cepat untuk baper, berperasaan, ya, sedikit-sedikit baper, Tersinggung gitu. Iya, tersinggung. Pokoknya wis, kalau orang yang namanya sudah punya perilaku jenuh, semua yang negatif itu pasti menghampiri hati. Moodnya itu loh, kalau bahasa sekarang tuh bad mood. Bad mood. Nah, untuk mengungkapkan perasaan, ya, untuk perilaku jenuh ini seringkali mereka mencari tempat pelarian. Nah, ini loh makanya tadi saya dibilang bahaya itu seperti itu, saudara. Jadi nanti dari dia mulai jenuh terus dia mundur, akhirnya dia lari. Saudara, dia lari ke tempat lain. Iya kalau dia pergi ke gereja. Kalau enggak? Pergi ke gereja ketemu saya, ketemu Tuhan Yesus. Aman wis. Tapi kalau dia pergi ke tempat dugem. Nah itu. Danger. Bahaya itu. Bahaya kan? Itulah bahaya. Nah, itu saudara. Jadi balik lagi tadi slide selanjutnya kenapa? Berbahaya. Oke, selanjutnya. Nah, saudara tadi danger, kemudian perilaku, ini sekarang kondisi jenuh. Nah, kondisi jenuh ini itu yang menjadi celah bagi iblis. Ya.
Bagi iblis untuk apa? Untuk menggoda dan mencobai anak-anak Tuhan dengan maksud supaya anak Tuhan ini akhirnya gugur imannya. Orang kalau sudah gugur imannya, pasti dengan mudah dia akan meninggalkan Tuhan. Wis, gak usah ke gereja. Kamu bilang langsung sama pacarnya, wis sudah gampang ke gereja minggu depan aja. Minggu depan aja masih ada kok waktu lain. Padahal dia sudah tidak lagi punya passion, dia nggak punya lagi gairah. Tapi dia tutup-tutupin saudara. Nah itu saudara ya. Siapa yang ngalami hari ini seperti ini? Angkat tangan. Angkat tangan di depan YouTube kalian. Ya benar. Kalau di depan sini angel. Ya. Nah, saudara, kondisi jenuh ini bukan hanya dialami oleh umat Kristen saat ini, saudara. Ternyata di Alkitab dicatat. Saya akan memberikan satu contoh aja. Sebenarnya di Alkitab banyak contoh-contoh orang yang mengalami namanya kondisi jenuh. Siapa aja, saudara? Ayo, siapa yang tahu? Ayub. Ayo, betul. Terus Musa. siapa lagi? Musa. Terus siapa lagi? Siapa lagi ayo? Ketik di kolom komentar. Iya. Biar kita enggak ini. Oke ya. Kenapa? Nah, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah ketika mereka mengalami kondisi yang jenuh, mereka itu mampu melewatinya. Karena apa? Karena mereka selalu bersama dengan Tuhan. Nah, saudara kalau lagi jenuh, saudara jangan lari ke tempat lain. Lari, datanglah kepada Tuhan. Saudara pasti akan mampu melewati masa-masa yang sangat-sangat enggak mengenakan itu ya. Dan akhirnya saudara akan mengalami namanya kemenangan. Bahkan saudara akan mengalami namanya pengenalan akan Tuhan. Yang lebih lagi, yang lebih dahsyat. Yes. Oke? Oke, Om. Lanjut ya. Betul. Atau ada yang mau bertanya nih sebelum saya Gak apa-apa, ceritakan? Om, lanjutin dulu Lanjutin aja. dulu ya. Nanti Oke, kita lanjut dulu sesi saudara. terakhir. Benar. Nah, ini saya kasih contoh saudara. Siapa yang nggak kenal dengan Nabi Elia? Saya belum kenalan, Om. Belum kenalan. Belum kenalan. Kita beda Tahu zaman. tapi belum kenalan. Beda zaman. Oke, lanjut ya. Nabi Elia ini adalah tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang salah satu tokoh yang dahsyat, saudara. Saya sedikit cerita sedikit aja. Nabi Elia ini telah dicatat, dia telah membunuh 450 Nabi Baal. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu menyembah kepada Allah lain. Bukan menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka menyembah Allah lain. Akhirnya si Elia ini apa ya kalau saya bilang itu? Jengkel loh atau apa? Emosi yang kudus. Oh ya. Emosi yang kudus itu dia gregeten kalau bahasa sekarang ya. Gregeten sama semua bangsa Israel ya. Mereka berzina meninggalkan Tuhan. Mereka hatinya meninggalkan Tuhan. Nah, akhirnya si Elia ini dia tantang semua 450 nabi Baal. Ya. 450 nabi Baal ini adalah nabi yang mendukung Raja Ahab. Siapa Raja Ahab? Raja yang waktu itu memerintah di Israel. Nah, saudara, Elia nantang semua 450 nabi. Ayo, kamu persembahkan korban. Disiapkan semua saudara ya. Nanti saudara baca sendiri deh di dalam Kisah 1 Raja-Raja 19. Ya, akhirnya dibuat sayembara saudara ya. Dibuat sayembara itu ceritanya menarik men. Jadi kalau kamu nggak baca rugi. Ya. Siap, Nanti Om. dibuka Alkitabnya ya, oke? Pasti, saya Nah, buka saya. ini asik nih Pasti, ceritanya ya. Di 1 Raja-Raja 18 itu 1 Raja-Raja 19, pokoknya cerita bagaimana Nabi Baal akhirnya membunuh 450 nabi. Akhirnya saudara, dari pagi sampai sore, Nabi Baal itu sembahyang, dia berdoa. Dia rindu supaya korban persembahan ini terbakar. Ternyata kagak kebakar saudara. Punyanya Nabi Elia yang kebakar, padahal Nabi Elia itu diisi penuh dengan air. Tapi api dari surga turun, menjama, membakar semua korban yang dikerjakan oleh Nabi Elia.
Pada saat itu seluruh rakyat Israel melihat, oh itu dia Allah yang hidup, yaitu Allahnya Elia. Akhirnya Elia bilang, tangkap dan bunuh semua Nabi Baal itu. Saudara, pada waktu itu Alkitab mencatat 450 Nabi Baal dibunuh dengan pedang. Dan saudara, istrinya Ahab gak terima. Ada yang gak terima loh. Karena apa? Karena 450 Nabi Baal yang biasanya mendukung si Ahab dan Isabel ini, dia merasa kehilangan, gak terima dia. Akhirnya dia ngancam, besok kamu juga akan sama seperti 450 Nabi Baal. Saudara tahu gak responnya Nabi Elia? Takut loh saudara. Bayangin, dia berani ngelawan 450 Nabi Baal, tapi dia takut menghadapi seorang wanita yang bernama Isabel. Namanya aja udah Isabel ya, sebel deh. Ya, bener-bener nyebelin ya. Nah akhirnya saudara, karena begitu takutnya, sampai akhirnya Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Ya, pada waktu itu Elia bersembunyi saudara. Dia pergi ke gua, dia bersembunyi karena dia takut dibunuh. Karena dia akan dikejar oleh suruhan daripada Raja Ahab. Saudara, dia sembunyi di dalam gua, akhirnya Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Elia jawab apa di situ? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Dan sekarang hanya ia tinggal sendiri dan ingin dibunuh oleh Isabel. Saudara, respon daripada Nabi Elia pada waktu itu ketakutan. Ya, bukan takut lagi saudara. Mungkin sudah depresi ya tadi yang saya katakan. Udah saking depresinya akhirnya dia sembunyi di dalam gua, akhirnya Tuhan tegur, "Kamu ngapain Elia di situ?" Kira-kira saudara bisa bayangin gak? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba ciut nyalinya. Ada di dalam sebuah gua. Saya kalau bikin karikatunnya itu ya, lucu loh saudara ya. Tapi saya bisa memahami bagaimana si Nabi Elia ini, karena dia benar-benar merasakan dia cuma seorang diri loh saudara. Gak ada yang mendukung dia, gak ada yang melindungi dia. Dia hanya seorang diri dan dia akan diserbu. Dia dicari oleh suruhan daripada Raja Ahab, disuruh oleh istrinya yang bernama Isabel untuk dibunuh. Jadi saya bisa bayangin, Elia begitu takut. Nah, slide selanjutnya. Lalu saudara, Tuhan bilang sama Elia, ayo kamu keluar. Dan akhirnya Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi keluar dari dalam gua itu. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16, Tuhan nyuruh Elia ngapain saudara? Ada 3 yang harus dia lakukan. Bayangin loh saudara, Tuhan itu gak suka ya dengan kondisi Elia yang lagi sedang jenuh. Tuhan bilang, ngapain lu di dalam gua? Ayo pergi. Urapi itu Hazael menjadi raja atas Aram. Urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Urapi Elisa bin Safat menjadi nabi sebagai penggantinya. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk mengurapi 3 orang yang berbeda. Luar biasa ya Tuhan ya. Luar biasa Om. Jadi Tuhan gak seneng loh ya, yang namanya dengan kondisi orang yang lagi jenuh saudara, Tuhan gak mau. Makanya Tuhan memerintahkan Elia untuk apa? Mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan mengurapi Elisa. Dan akhirnya saudara, nah di situ saya membuat ringkas cerita dari akhir kehidupan Elia. Akhirnya saudara, dari orang yang tadinya mau mati, lihat itu saudara, akhir hidup Elia adalah dia naik surga. Wow, luar biasa ya. Luar biasa saudara, dijemput dengan kereta besi loh, kereta berapi, kuda berapi dan kereta berapi. Saudara, Elia tidak mengalami kematian, tapi dia naik ke
Surga. Surga. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk tepuk tangan Ya. yuk. Jadi memang Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Amin. Lanjut, saudara. Jadi apa yang harus saudara lakukan ketika saudara lagi berasa jenuh? Saudara, ada 3 hal yang ingin saya buat sesimpel mungkin ya. Yang pertama, saudara datanglah kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan ya. Jangan datang ke tempat lain. Ya. Ya Michael, Marcel. Ya, kalau lagi kamu bete banget, jangan pergi ke tempat lain. Tapi datang kepada Tuhan. Kemudian ngapain lagi saudara? Setelah datang, kamu curhat. Kalau bahasa sekarang nih curcol ya. Betul ya? Betul. Bahasa gaulnya kan gitu ya? Curcol ya? Curcol. Hah? Curhat apa itu? Nggak tahu, pokoknya saya dengar curcol itu ya. Gak ngerti aku. Nggak ngerti, makanya ada bahasa curcol. Curcol apa itu? Nah, nanti saudara selidiki sendiri ya. Sedikit sendiri. Yang ketiga, minta saudara. Kepada siapa? Kepada pribadi yang namanya Roh Kudus. Amin. Untuk apa? Untuk membakar kembali hati saudara dengan kasih yang mula-mula. Cinta yang mula-mula. Saudara ingat lagi ya, ketika saudara pertama kali kenal Tuhan. Hati saudara pasti penuh gelora ya. Kepengennya berdoa terus. Ya, pengennya baca Alkitab terus. Kalau perlu 1 hari ada di gereja. Iya. Kalau perlu bukan 1 hari lagi saudara, bisa bertahun-tahun di gereja, nggak usah pulang. Ya, nggak usah pulang ke gereja, tidur di gereja, mandi di gereja, makan di gereja. Victor itu. Victor. Oh Victor ya, Iya, keyboard semua yang main streaming itu. luar biasa ya. Ini Victor ini berarti cintanya luar Oh, biasa. Oh. Cintanya terhadap Cinta akan rumah Tuhan Betul. menghanguskan aku. Mantap itu. Ya, oke. Listrik. menghapuskan listrik. Lanjut, ini sudah mau selesai nih ya. Nah saudara, di dalam Alkitab mencatat, mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Nah di situ ada bahasa aslinya tuh, kopiau ya, artinya menjadi letih lesu dan berbeban berat ya. Portiso, berbeban berat. Kemudian di situ Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan. Anapau, memberi kelegaan, menyegarkan, bahkan dia akan menghibur hatimu. Jadi saudara, tadi saya katakan apa yang harus saudara lakukan? Datang kepada Tuhan. Saudara curhat. Sama seperti Elia kan, Elia ditanya, apa kerjamu di sini Elia? Dia bilang apa? Aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Dia cerita saudara. Tetapi aku tinggal seorang diri dan mereka hendak membunuh aku. Dia cerita sama Tuhan. Elia itu ya. Nah, slide selanjutnya, ini terakhir. Nah, bagaimana saudara supaya saudara bisa mencegah kejenuhan rohani itu menguasai hidupmu? Yang pertama, saudara harus bangun hubungan yang intim. Ya. Kalau saya katakan saudara harus bangun kualitas hubungan. Ya, itu penting saudara. Saudara harus melayani Tuhan secara intimacy. Ya. Intimacy with God. Ya. Saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Kalau saya katakan seperti hubungan suami istri yang begitu lekat, dekat sekali, tanpa ada lagi disembunyikan. Semua terbuka. Ya, bahkan maut pun nggak bisa memisahkan. Betul. Ya. Kemudian apalagi saudara, yang saudara lakukan adalah membangun hubungan yang intim. Saudara harus menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, saudara, maksud saya di sini adalah kalau saudara lagi berdosa, saudara harus segera berdamai. Jangan biarkan dosa itu terus membebani hati dan pikiranmu. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang menjadi
berat sekali, seperti kamu memanggul sebuah beban yang begitu berat. Jadi saudara jangan biarkan semua beban dan dosa itu akhirnya menghalangi saudara untuk apa? Maju, move on, ya. Untuk saudara keluar dari kejenuhan. Dan yang terakhir, saudara tetap fokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 di sana dikatakan, marilah matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau hari-hari ini saudara matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Caranya apa? Caranya adalah saudara lakukanlah segala sesuatu dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti saya saudara, ketika saya ada di tempat ini, saya bukan melayani saudara, tetapi saya sedang ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya bukan melayani dalam arti biar dipandang baik, tidak saudara, tapi saya sedang melayani dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Beda sekali saudara, kalau saudara semua lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara pasti punya gairah. Yes, betul. Oke? Ya, itu aja. Silakan, saudara yang ingin bertanya, Jangan saya lupa. serahkan kepada Marcel dan ke Michael. Oke, masih dibuka sesi untuk bertanya, karena yang tanya sedikit sekali. Wow, luar biasa. Sepertinya tidak ada yang jenuh ini Om, jadi Iya. nggak ada yang tanya. Gitu. Iya. Ada sih beberapa. Puji Tuhan. Oke, Terima ada kasih. beberapa ini Om, ada yang tanya. Apa tuh? Tapi rahasia, ini kita nggak Namanya nyebarin nggak nama. Nama tidak disebutkan, jadi kalian bisa tanya DM atau tulis di snap yang ada di IG kita. AOG Manaim Sidoarjo. Sidoarjo. Kayak anu ya. Tulis aja anak Tuhan 1, anak Tuhan 2. Iya gitu. Oke, ini Om pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara kita menjangkau teman kita yang mengalami kejenuhan rohani? Wah. Gimana? Jadi contohnya kayak misalnya Marcel lagi jenuh. Saya ini gimana untuk mendapatkan Marcel gitu. Jadi menjangkau. iya menjangkau. Kan orang jenuh gitu kan ini Om baperan. Iya benar. Senggol dikit Bapak. baper gitu kan. Iya. Marcel lagi baper juga. Sepertinya kayak gitu Om. Saya ada bapak. Iya. Ya itu ya apa Om langkah-langkah kita untuk Iya. biar mereka nggak semakin kabur. Benar. Nah, langkah yang pertama ya kamu bawa dia dalam doa. Terus sebut dia di dalam doamu. Ya, saya teringat sekali di sini ada temanmu ya. Saya nggak perlu sebutkan. Ketika dia merasa dia diperlakukan tidak baik, sampai dia akhirnya bilang, aduh saya nggak bisa mengampuni. Tapi saya bilang sama anak ini ya, anak didik rohani ini, kamu pasti bisa. Akhirnya saya doakan dia dan saya tumpangin tangan dia dan saya bawa dia dalam doa saya setiap hari. Sampai Mantap. akhirnya anak ini dia bilang, sampai dia cerita ke saya, dia menangis, dia bilang akhirnya saya bisa mengampuni. Wow, Wih, luar biasa luar saudara. biasa. Jadi kuasa doa itu ajaib. Sepertinya saya tahu siapa. Iya. Sudah kelihatan. Iya. Oke, lanjut. Oke lanjut. Lanjut. Siapa di Kak Mek yang akan bertanya Yo. lagi? Sebentar. Dari Marcel pertanyaan. dong. Marcel, Oh, Marcel. dari saya, Om. Iya, Sel, gantian Sel. Iya. Saya nggak megang IG-nya, dia nggak tahu. Oke, Apa ini itu? aja Om. Siapa sih Om yang rentang mengalami kejenuhan ini Om? Siapa? Yang rentan. Siapa? Semua, Dalam arti saudara. apa ini? Nanti semua. 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 Kan tadi dibilang ya, di PowerPoint yang saya bikin itu saya bilang semua bisa mengalami yang namanya kejenuhan rohani. Ya. Semua, termaksud Semua. saya. Termasuk Om juga. Termasuk Bisa. pendeta-pendeta juga bisa. Bisa. bisa juga, Oh, Nabi Elia aja bisa. Oh, iya, benar. Jenuh begitu. Nabi yang begitu besar loh, Spek saudara. nabi padahal. Sebagai ya. nabi. Hah? Bisa jenuh apalagi. Yo. Tapi tadi kan saya sudah memberikan kiat-kiat. Nah, bagaimana supaya Anda bisa mencegah kejenuhan rohani itu menguasai hidupmu. Benar. Jadi kita bisa keluar dari jenuh tadi. Sip. Oke. Pertanyaan dari saya sendiri Om. Sangar sih.
dari Kak Michael sendiri. Kenapa sih Om saat kita apa ya? Kadang kita itu merasa jauh, terus kadang kita itu merasa dekat. Paham nggak maksudnya? Jadi kadang itu kayak apa ya? Kayak kita itu seolah-olah jauh dari Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan itu ya dekat, tapi kayak kita merasakan Tuhan itu jauh gitu loh. Kayak kita misalnya lagi doa nih, tetap kayak ya kita kan nggak bisa mengukur apa ya, nggak bisa mengukur hadirat Tuhan itu dengan perasa kita ya Om ya, kita nggak bisa. Tapi kenapa kadang kayak Tuhan maksudnya gini, kenapa pas saat kita ini butuh banget gitu ya Om ya, tapi kayak seolah-olah Tuhan ini, loh Tuhan kok ngilang sih, kok di ertok gitu. Oh iya. Jadi ya apa ya, kadang kita merasa dekat, tapi kadang ada juga waktu Tuhan itu deket banget gitu loh. Jadi kayak, Pada saatnya. wih ini Tuhan ini pasti gitu. Ya, coba deh Michael tolong buka di kitab Mazmur 103. Ya, ini di luar dari PowerPoint tapi ini yang membuat saya ini juga Betul loh. selalu ingin exciting ya dengan Tuhan ya, karena coba dibuka, dibaca Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Oke, Mazmur 103 ayat 1 perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, lanjut di ayat yang ke-8. 6. Ayat ke-8. Oh 6. 8 sorry. 6 terus aja. Sorry. Itu hanya jokes. Oke, ayat ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, saudara, kalau saudara lagi merasa Tuhan itu jauh, saudara ingat ayat-ayat ini aja. Daud itu sampai dia bilang berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi dia yang memerintahkan jiwanya ini, jiwa itu dari perasaan, pikiran dan kehendak. Ya, jiwa manusia itu ada 3, saudara. Pikiran, perasaan dan kehendak. Dia berkata, si Daud ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, ada tips yang luar biasa. Roh Kudus selalu mengingatkan saya, ketika kamu merenungkan kebaikan Tuhan, di situ kamu akan melihat kembali bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Di dalam kitab Roma 8, ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Nah saudara, gak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya. Kok nggak pas gitu? Kok salah lirik ya Om, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting intinya Itu maksudnya Intinya. itu untuk saya pribadi. Iya, oh. Saya Iya, ditertawain sama orang belakang Om. ya, itu untuk saya mengungkapkan kepada saudara, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kasih-Mu. Kristus? Waduh. Gak ada saudara. Penindasan, bahaya, gak ada yang bisa Yes, memisahkan. betul. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengalami seperti yang dialami oleh Kak Michael, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ya, Tuh. bahwa Tuhan itu sangat baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, mantap sekali ya Om. Oke, Ya. lanjut. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan Om. Woi, baru ini pertanyaan nih, fresh. Oke, pengalaman aku dulu kalau habis KKR atau habis retreat, api aku bakal kebakar. Nah, tapi kan kalau pandemi gini jadi nggak ada KKR dan retreat. Gimana cara biar
apinya kesulut lagi ya. Nah, ya itu tadi sudah saya jelaskan toh, yang pertama adalah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai kekasihmu, pasti beda loh saudara. Nah, acap kali orang Kristen hari-hari ini menganggap bahwa Tuhan itu Doraemonnya bukan Doraemon ya. Kalau dia lagi minta butuh sesuatu. dia baru cari itu Ya itu Tuhan. Itu gak boleh seperti itu. Jadi hari ini saudara harus merubah paradigmamu, cara berpikir. Ya. Jadi jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai kekasihmu. Betul Ya sekali. bro. Betul. Ya. Halo guys. Ya. Saudara, jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai kekasihmu. Kalau kamu sudah menganggap Yesus adalah sebagai kekasihmu, pasti saudara rindu bangun pagi, saudara ambil gitar, saudara mulai nyembah, saudara bisa biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Saudara, saya percaya kalau saudara terus menyembah Tuhan, saudara akan terus dibakar. Karena apa? Karena ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan menjamah hatimu. Sehingga mengalir aliran-aliran kehidupan. Betul. Nah, sudah ketemu jawabannya ya? Jawabannya teman-teman. Jadi Jadi jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai kekasihmu. kasih. Kekasih yang paling terbaik ya. Dan Sekalipun nanti saudara punya calon istri ya, calon tetapi Tuhan Yesus itu adalah kekasih yang the best. Amin. Ini ada satu lagi Kak. Oke, lanjut. Terkadang merasa asing dengan keadaan sekitar. Apakah ini puncak dari kejenuhan atau sekadar halusinasi belakang? Gimana nih ya? Terkadang merasa asing dengan keadaan sekitar. Apakah ini puncak dari kejenuhan atau sekadar halusinasi belakang? Asing itu dalam arti apa nih? Hah? Asing itu dalam arti gini Om, kayak misalnya dia lagi ke gereja, tapi nggak ada satupun kayak mereka ya teman-temannya ini yang memperhatikan gitu loh. Jadi dia kayak merasa aku ini udah gereja di sini lama, tapi kok kayak orang asing gitu loh. Iya, mungkin gitu ya Om. Mungkin kurang perhatian dari komunitas sekitarnya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya sih kembali lagi ya saudara. Saudara ini datang ke gereja mau cari Tuhan apa cari temen? Nah, saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan komunitas yang baik. Betul, amin. Ya, jadi saudara motivasinya harus benar dulu. Benar. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara pasti akan ketemu dengan Kak Michael. Yes, Nah, benar. dengan Dan Marcel. tidak akan ku perhatikan. Ini akan jadi teman yang baik buat Canda, kamu. Jadi kamu nggak akan lagi merasa saya seorang diri, saya orang yang asing di muka bumi ini. Tidak saudara, tetap ada pribadi yang sangat memperhatikan kamu, yaitu Yesus. Betul. Ya, oke, lanjut pertanyaannya. Lanjut pertanyaannya, ini nih ada lagi ada. Banyak ini Om. Banyak rupanya ya. Oke. Gimana caranya supaya kita nggak mengalami jenuh rohani? Jadi ini mungkin anaknya sebelum mengantisipasi nih maksudnya Om. Gimana cara kita biar nggak jenuh? Sebelum kita Mengantisipasi, masuk ke iya. dalam kejenuhan itu. Kan pasti kan gini Om, kita kan pasti kalau sudah doa pasti ya. Kalau orang kan lagi berapi-api namanya kita pasti doa, kita pasti. Tapi kan ada waktu untuk kita itu, yaitu tadi di puncaknya. Nah, Kayak kepentok gitu loh, betul. tak gitu, terus akhirnya kita ke bawah. Saya ngerti ya. Jadi pertahankan kualitas hubunganmu. Nah, itu saudara. Itu penting sekali, kualitas hubungan. Ya, kalau misalnya saudara sudah rajin saat teduh, saudara punya waktu untuk berdoa dan memuji menyembah Tuhan, tingkatkan kualitasnya. Sama seperti orang yang biasanya berdoa cuma 5 menit, karena kualitasnya semakin baik, dia Menambah. berdoa nambah 10 menit.
Iya, nambah. Terus nambah terus, 10, 15, 20. Billingnya nambah. Terus loh, iya. Iya, billing sama billing kan. Saudara, Billingnya ada nambah. sebuah hamba Tuhan yang cukup terkenal. Ada yang namanya pendeta Paul Yong Gicho. Ya, saudara nanti cari di toko buku rohani, cari yang namanya pendeta dari Korea. Saudara, dia Opa, sehari berdoa itu minimal 6 jam loh saudara. Minimal 6 jam. Coba ngapain aja itu bro? Iya. Kita Ayo. 10 menit udah ngantuk ya. Kalau- 6 jam. Kalau di sini 6 jam tipes Om. Tipes. Tipes 6 jam. Nak tipes kita. Iya. Tidur, tipes sih. Wes. Ya, Tidur. saudara, saya mau bilang kepada saudara, ketika saudara meningkatkan kualitas hubungan, ketika saudara punya intim dengan Tuhan, waktu 1 jam itu seperti ketika saudara baru bicara 10 menit. Paham? Jelas? Paham, Bang, betul. Nah, saya penasaran, kenapa pendeta Paul Yong Gicho ini sehari minimal bisa berdoa 6 jam? Ternyata dia bangun kualitas hubungan. Dia ingat sekali, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudara, dia naikkan lagi standar doanya, jadi 2 jam. Naik lagi 3 jam, 4 jam. Minimal saudara, sekalipun dia begitu sibuk pelayanan, dia 6 jam punya hubungan intim dengan Tuhan. Jam pribadi doanya. Benar. Ya, jadi saya mau katakan, ketika saudara membangun kualitas hubungan dengan Tuhan, saudara akan terus memiliki api di dalam hatimu, dan itu nggak akan pernah padam. Intinya dilatih gitu ya, Om ya. Iya, Kita harus latih. latihlah dirimu beribadah. Nah. Itu Alkitab juga mengatakan demikian. Betul. Ya, jadi saudara tingkatkan kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Oke, Betul. pertanyaan yang bagus tadi. Iya. Lanjut. Sama halnya kayak ini Om ya. Hmm. Kita kan kalau berdoa kan susah gitu karena kita nggak pernah latihan. Sama halnya kayak kita berbuat dosa. Awalnya kan kita takut Om mau berbuat dosa, tapi kita udah nyoba, akhirnya terlatih. Akhirnya hal yang biasa gitu loh. Maksudnya paham nggak? Nah, seperti terbiasa dengan dosa. Iya, nah, seperti kita kalau misalnya kita mau berdoa, ya kita harus latih terus. Nanti ya itu tadi, lama kelamaan kita udah terbiasa dengan berdoa. Sama halnya kita melakukan dosa, kayak kita dosa kan awal pertama kali kita melakukan dosa kan pasti dilakukan gak ya lah, kayak gitu kan. Nah, Tapi jangan sampai kan. Jangan sampai. Dosa nambah. Cobainlah yang namanya ketekun ini ya kan? iya betul. Iya. Berarti harus Coba. dilatih. Melatih dirinya. Untuk Dilatih. masalah dosa, Alkitab sudah jelas. Iya. Hendaklah engkau jangan bertekun di dalam Dosa. Walaupun kita hidup di zaman kasih karunia, Kasih karunia, betul. tapi justru tekun dalam hal apa? Cari wajah Tuhan. Betul. Ya, ada sebuah ayat yang luar biasa, saudara. Ini ayat terakhir ya. Iya. Baik, Om. Coba kita buka dari Yesaya 65. Ini loh kerinduan hatinya Tuhan, biar saudara tahu. Ya, Yesaya 65 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ini Tuhan bicara kepada Nabi Yesaya. Yesaya 65 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Itu. Amin. Ya, itu ayat yang waduh, saya bilang Tuhan itu Sangat benar-benar kasih karunia. cinta banget Iya, sama cinta anaknya. banget. Itu ya. Padahal bangsa Israel itu jelas-jelas seringkali meninggalkan Tuhan. Iya. Tapi Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, ini loh aku. Dipertegas saudara. Jadi saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara bilang saya nggak punya passion, berarti ada yang salah. Ayo saudara, sebelum terlambat, engkau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebelum Saudara Anda pasti akan mengalami pemulihan. Sama seperti Saulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubah,
dia menjadi Paulus, rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Oke, Amin. itu aja kiranya. Ya. Ada pertanyaan terakhir Om? Oke, Terakhir. terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaannya agak gak jelas ini. Oke, pertanyaan jelas. Ini buat mungkin. jokes saja ya. Jokes, oke, Buat coba. kita just kidding aja. Iya. Sisi bentar. Udah kelihatan sih siapa yang ngetik pasti ya Hesky. Ah ya itulah Hesky. Hesky. Enggak. Hesky itu baik anaknya. Iya, baik. Jadi nggak mungkin tanya seperti ini. Ini Om. Saya jenuh karena kalah push rank. Sudah kelihatan kan Om, kalau nggak yang main keyboard. Kalau ini nggak usah Om Hendri yang jawab, Iya, aku aja. iya. Ya, kalau Anda kalah push rank, ya jangan main push rank. Ini kalian mending Anda baca Alkitab. Benar, menghindari. Push rank di Alkitab ya. Jangan benar. maksudnya push rank ini loh. Mendalami Alkitab Tapi gitu. benar Loh. loh, Jangan push push rank rank terus. Anda sudah tahu Anda noob, jadi Iya. berhentilah dan Anda harus membaca Alkitab. Jangan dipaksa kalian. gitu loh. Iya, jangan dipaksa. oke? Ya, ini pertanyaan yang Apa ya sangat-sangat. itu ya tadi ya? Ya udah cukup ya. Itu mengakhiri dari Sangat diberkati teman-teman. Angkat tangan di depan YouTube kalian. di depan rumah kalian. Di jalanan. Enggak, Pasti. canda. Oke, itu tadi penjelasan dari Om Hendri, sangat memberkati Luar sekali Om. biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri teman-teman, ada sedikit pengumuman. Pengumuman. Ya, pengumumannya itu ibadah sampai ke depan nanti kita akan buat talk zone seperti ini. Ya. Jadi setiap minggu kita akan berbeda-beda tema, teman-teman. Ya, jadi kalian tanya aja, tanya terserah. Yang penting apa ya? Yang penting dari hati kalian, gitu loh. Kayak mungkin kalian punya unek-unek atau belum mendapat jawaban, kalian bisa tanya di sini. Mungkin dari sini kalian mendapatkan Solusi. Oh iya, sorry. Oh emang di-link sih. Oh gitu. Iya. Ya. Terus Komsel teman-teman, Komsel setiap hari Jumat kita jam 7. Komsel sekarang masih online teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di grup AOG Mahanaim ya. Jadi nanti link Zoom-nya bisa dibagiin di situ. Iya benar banget. Oke. Terus ini teman-teman untuk retreat ya, retreat ini retreatnya kita sangat-sangat terpaksa kita mengundurkan. Jadi diundur dulu Harinya teman-teman. diundurin. Bukan dibatalin ya, Tapi karena kita sudah DP jadi tidak bisa dibatalin. Tidak bisa. Tapi bukan itu alasannya. Iya, bukan itu alasannya, tapi kita PPKM. excited gitu loh. Iya, benar. Tetap harus retreat gitu Iya, loh. tapi Tapi kita juga melihat kondisi yang dan tidak memungkinkan. iya, untuk jadi dilakukan. kita harus mengundur. Kok kita yang mengundurkan diri? Oh iya. Waktunya yang diundur. Iya, jadi panitia harus memutuskan untuk diundur. Iya. Oke, retreatnya itu tanggal 19 ya. Tanggal 19 Oktober. Jadi 19 Oktober, jadi buat kalian yang mau mendaftar, karena kita menyediakan kuotanya Kota yang cukup terbatas. jadi nggak banyak-banyak orang. banyak-banyak. Mungkin 1000. Itu terlalu banyak ya. 1.000 dikurangi 1 mungkin. Iya. Enggak. Jadi masih ada kuota beberapa, tinggal dikit lagi Iya. kuotanya. Untuk retreat bayarnya 200.000 teman-teman. Jadi kalian dapat fasilitas banyak sekali. Banyak sekali. View yang bagus Bener, ya. Ada loh. kolam renang. Ada air, dapat makan, dapat tidur. Ada air, dapat makan. Ini kan fasilitas. Dapat makan, dapat minum, dapat spray. Dan udara yang itu Betul. udara gratis. Udara yang gratis. Udara yang sangat-sangat bersih, teman-teman. Wah. Betul sama aja. Cuma lebih sejuk, itu Benar, aja sih. benar. Oke, itu aja pengumuman dari kita. Jangan lupa untuk Sabtu besok kalian tetap stay dengan kita, oke? Sabtu akan Yuk, mari kita berdoa dipimpin oleh Om Om Hendri. Hendri. Mari Yuk, kita mengangkat teman-teman. tangan kita akan mengakhiri ibadah Yud. Kami bersyukur Tuhan untuk talk show yang kami adakan sore hari ini. Kami percaya semua bentuk sharing kami akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah mengalami kejenuhan terus-menerus. Tetapi kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami akan memulai sesuatu yang baru, bahkan lebih dahsyat lagi, karena kami ingin membangun kualitas hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga api itu terus membakar di dalam cinta kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah terlibat di dalam ibadah pada sore hari ini. Engkau memberkati semua
yang melayani, baik tim multimedia, pemain musik, dan juga semua tim pemuji. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, berkat, dan kebaikan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan Amin. Sampai ketemu Sabtu depan. God bless you. God bless you all. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.